Nah, balik lagi nih ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana di video kali ini gue bakal bahas semua pertanyaan kalian seputar e-commerce, mulai dari TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk cus kita langsung ke pertanyaan pertama dari Witsuga. Kalau saya mau buka diskon di Shopee, tapi kok nggak bisa munculnya belajar kebijakan diskon? Ini kalau lu nggak bisa, lu bikin diskonnya terlalu aneh nggak nih? Atau misalnya gimmicknya kejauhan nggak nih? Karena gini, kalau dulu sih jujur harga coret itu bisa benar-benar bebas. Kalau sekarang harga coret itu memang agak lebih diatur. Jadinya ya memang seperti itu. Terus Indra Avenged. Kok pendampingan ordal itu gimana ya maksudnya? Maaf, ini penonton baru. Pendampingan ordal tuh kayak gini sebenarnya. Gue bikin satu perusahaan konsultan. Memang kita mempekerjakan, meng-hire gitu ya. Ada konsultan utamanya, meng-hire juga ada kayak konsultan juniornya. Nah, kalau di ordal, jadi gini, setiap seller yang masuk, karena ini satu seller nih, kamu jadi sellernya. Nah, pertama pasti di interview sama kita. Jadi kayak, lu tuh jualannya apa, ininya apa, targetnya apa. Nah, kita lihat kita bisa achieve apa enggak. Kalau kita bisa achieve gitu ya, nah kita kan tawarin servisnya nih. Kalau kita bisa achieve, ya udah kita bikinin program pendampingannya. Pendampingannya seperti apa? Nah, pertama dari hasil semua interview, nah kita bakal bikinin dulu konsep strategi besar buat toko kamu dalam 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Jadi proyeknya itu 3 bulan atau 6 bulan. Nah, nanti dari proyek yang udah ada, jadi kamu dikasih gambaran nih, toko kamu tuh ini, barangnya seperti ini, potensinya seperti apa, potensi seperti ini, nanti buat mencapainya seperti apa, yang harus dilakukannya ABCDE gitu kan. Jadi kurang lebih di breakdownin strategi khusus buat kamu. Nah, kemudian setelah itu ya udah kita mulai nanti sambil jalan pendampingannya. Jadi misalnya kamu nanti kasih tugas-tugas. Oke, pertama goal kita adalah harus ngelakuin ABC. Nah, nanti kamu kasih tahu kamu harus lakuin ABCD, targetnya seperti ini nih, seperti ini. Nah, ketika tiap kamu ada tanya, kamu bisa konsultasi terus sama kita gitu, kebayang nggak? Biar hasil output yang kamu pengen itu tercapai. Misalnya katakanlah SKU kamu sekarang tuh ada, misalnya ada 10, perlu dibikin jadi 15 misalnya. Ada nggak barangnya? Oh, ada. 15 itu standarnya harus seperti ini, gambarnya harus seperti ini. Nah, semua pelakunya, eksekutornya itu dari tim kamu semua, kamu yang ngelakuin. Nah, tapi kita jadi mentor yang ngebimbing. Oke, kalau gini gimana, kalau gitu gimana gitu kan. Nah, terus buat cari traffic, nanti cari traffic itu misalnya kamu caranya mau dari mana nih, kan jalurnya banyak. Nah, nanti caranya dikasih tahu, oke, kamu harus ngelakuinnya ABCDE. Jadi ada kayak sesi-sesi privat buat ngasih tahu kamu harus ngelakuin apa yang dilakuin. Nah, nanti kamu yang ngelakuin gitu loh. Nah, nanti hasil dari apapun yang kamu lakuin itu ya kamu tanya, kamu ini konsultasi lagi gitu loh. Kebayang nggak? Kurang lebih seperti itu gitu kan. Nah, biasanya sih rata-rata dari teman-teman yang udah jalan itu 80% bisa achieve targetnya. Nah, targetnya udah kita tentuin di awal. Oke, omset kamu misalnya segini, targetnya berarti dalam 6 bulan ke depan jadi sekian ya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Berikutnya dari Davina Jewelry. Menurut Koko lebih oke bagian video dipilih manual atau biarkan saja otomatis AI yang akan menentukan mana yang akan didistribusikan? Sebenarnya kalau misalnya ini kan TikTok Ads ya, TikTok Ads GMP Max lebih oke mana sebenarnya tergantung dari berapa banyak konten yang kamu punya, dan udah gitu tuh udah ada punya histori apa belum? Karena itu beda. Contoh gini, kalau misalnya kamu punya konten sedikit, ya kalau sedikit ya memang gak ada pilihan kan, dan gak efektif kan. Kalau banyak banget gitu kan, dan misalnya gini, kayak kita juga kalau di Mea sih sebenarnya beberapa kasus kita coba di awal kita biarin di AI. Setelah kita punya data, nanti kita pasti bakal ambil ke manual, karena itu biasanya bisa lebih efektif gitu ya. Tapi itu sendiri harus diuji coba, karena maksudnya setiap toko atau setiap akun itu caranya beda. Terus Nosa OFC, kok kalau pernah jualan di Shopee udah ada penjualan beberapa, tapi habis itu vakum lama banget, tahun ini mau dibuka lagi gimana ya? Oh, udah lama banget ya. Nah, sebenarnya sih kalau menurut gua mau buka lagi terusin yang lama bisa, ataupun mau buka yang baru bisa. Bedanya apa sih? Bedanya mungkin cuma di trust di mata pembeli aja. Contoh gini, kalau kita udah lama banget kan berarti umur tokonya udah lama, ulasannya segitu-segitu aja. Nah, itu juga kadang pembeli ragu, kenapa ya ini nggak ada penjualan gitu kan? Bener nggak? Nah, sedangkan ketika misalnya kalau dia baru buka kan ya memang orang ngerti, oh ini baru buka loh gitu. Mungkin itu aja sih, tapi secara keseluruhan sih nggak ada beda gimana ya. Devi Monika Sari, gimana supaya TikTok Go-nya laku? Ini kalau kamu main TikTok Go, caranya biar laku sebenarnya adalah harus ngerti nih, kan TikTok Go itu industrinya ada 3. Ada dining, ada hotel, ada experience gitu ya. Dining itu sebenarnya paling gampang. Ya udah, kamu bikin review
pendek, singkat gitu kan, ngasih tahu kelebihannya apa gitu ya. Nah biasanya suka banyak kreator itu ngerasa mereka tuh kayak influencer gitu kan. Influencernya kayak gimana? Lihat influencer gede, oke nge-review satu restoran cuma satu, bikin konten cuma satu, padahal lu belum terkenal. Yang sebenarnya adalah lu perlu bikin satu tempat itu beberapa gitu kan. Itu lebih efektif. Kemungkinan dibeli lebih tinggi, dan kedua kan pembeli itu mungkin ketika lihat yang angle pertama dia nggak serak, angle kedua baru serak. Nah kedua ketiga dining, hotel dan attraction ini lebih unik lagi. Ini nggak bisa satu tempat itu memang harus beberapa gitu kan, dan lu harus bisa milih. Kalau mereka sebutnya POI itu tempat-tempat yang bagusnya apa, yang lakunya apa. Nah pilihlah POI yang bagus, kurang lebih seperti itu. Kalau buat TikTok Go sih sebenarnya kalau kamu nanya strategi detail ya kamu harus masuk di agency, karena kalau di situ kita banyak hal study case yang bisa dipelajari di situ gitu. Dan lagian join timnya di TikTok Go gratis, jadi kalau lo belum join mendingan join deh. Terus Lucky Priya Putra, kok iklan tidak ditayangkan, kenapa ya? Padahal ROAS dan anggaran sesuai instruksi seller centernya semua. Iklan nggak ditayangin padahal ROAS, anggaran, dan iya, karena instruksi seller center juga belum tentu valid. Sebenarnya lebih tepatnya gini sih, kalau misalnya ini jujur gue nggak tahu lo di Shopee apa di TikTok, karena caranya beda. Kalau misalnya lo di TikTok itu ngomongin konten, kalau di Shopee itu menilai pembeli lu siapa, dia memperkirakan keyword. Nah, keyword yang lu Shopee baca sama Shopee nggak ketemu nih, lu keywordnya apa, jadi makanya nggak jalan, padahal sesuai rekomendasi gitu. Harry, kok kapan buka kelas Shopee? Lagi kagak buka sama sekali. Jadi kalau misalnya lo mau belajar tentang Shopee, mending kita bikin kelas kelas intensif. Kita kelas intensif lebih kayak private. Sebenarnya gue dulu pernah bikin kelas online sih, tapi maksudnya gue rasa kalau kelas online sendiri dengan kecepatan platformnya segini gila gitu ya, kayaknya udah nggak mungkin dibikin yang recorded dan terus update gitu ya, itu kayaknya sulit sekali. Makanya sekarang nggak bikin, yang dibikin adalah kelas intensif private. Nah kelas intensif private ini gue udah nyiapin nih beberapa tim, jadi kalau lo mau lo bisa klik linknya, lo connect sama mereka, atau kalau mau konsepnya yang lebih strategi terukur buat nyampe itu di pendampingan. Dan terakhir dari Oktapini, saya jualan baju di Shopee yang lihat udah 1920 tuh 19.200 atau 1920. Nah gue nggak tahu nih ya, ini lo kok entah koma lo yang bikin gue bingung apa gimana gitu ya. Tapi gue belum beli satupun. Tapi gini, intinya kalau yang gue tangkap adalah pembelinya yang lihatnya banyak, yang belinya dikit. Kalau yang lihatnya banyak tapi yang belinya dikit, artinya produk SKU kamu itu tidak menarik untuk dibeli. Fair ngomong. Jadi gini, lu dilihat banyak bukan berarti harus dibeli lo ya. Orang ngelihat, mungkin orang kepo, tapi kenapa nggak ada yang beli? Nah di sini lu salahnya nih, deskripsi lu salah, SKU lu salah, ini harus lu benerin. Karena kalau misalnya gini, angka lu apapun itu yang lu tulis, menurut gua udah banyak ya kan. Kalau 19,20 mungkin typo ya, 19.000 nggak ada yang beli, wah itu kacau banget. 1.900 nggak ada yang beli, itu pun kacau gitu. Jadi ya SKU lu jelek ini kalau gitu. Benerin SKU lu, mungkin nanti di-upload lagi. Atau ya kalau nggak di edit, lihat nggak, makin banyak yang lihat, beli nggak gitu. Tapi intinya orang nggak percaya sama barang yang kamu jual. Ya, jadi itu dia tadi semua pertanyaan seputar jualan online. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, lu jangan lupa buat tulis di komen, nanti gue bakal jawab di minggu depan.